Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ekonomi Mikro bersama saya Rini Deswariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas membahas lebih rinci tentunya ya tentang kondisi perusahaan terkait struktur biayanya. Jadi sebenarnya apa pentingnya kita mengetahui ataupun mempelajari teori biaya ya? Kalau kalian sudah melihat video saya terkait teori biaya lanjutan, tentunya di situ juga sudah saya jelaskan bahwasanya dengan mempelajari teori biaya kita dapat mengetahui bagaimana struktur biaya perusahaan, lalu kemudian bagaimana penerimaan, keuntungan, lalu nanti kita bisa menentukan ya, melihat kondisi perusahaan ataupun keadaan perusahaan, apakah perusahaan berada dalam keadaan untung, impas atau rugi. Jadi seperti yang sudah diketahui, tentunya jika kalian sudah melihat video saya terkait teori biaya lanjutan, disitu sebutkan bahwasanya jika P lebih besar daripada nilai biaya rata-rata, maka perusahaan dalam keadaan untung. Dan jika P itu sama dengan AC, maka perusahaan dalam keadaan impas atau break even point. Sedangkan jika P lebih besar daripada AVC, perusahaan dalam keadaan rugi tapi bisa tetap melanjutkan produksinya, ataupun jika P kurang daripada AVC maka perusahaan dalam kondisi bangkrut ya. Dalam hal ini digambar ditunjukkan jika dia P lebih besar dari ATC, itu bisa ditunjukkan pada saat P4 ini, tingkat harga sebesar P4 ya. Jika harga sebesar tingkat harga P4 maka perusahaan dalam keadaan untung. Jika harga output itu sebesar P3 maka perusahaan dalam keadaan impas. Sedangkan jika P harga output itu berada pada tingkat harga sebesar P2 maka perusahaan dalam keadaan rugi tapi masih dapat terus melanjutkan produksinya. Dan jika P sebesar P1 maka perusahaan dalam keadaan bangkrut ya. Dia harus segera menutup usahanya. Yang pertama kita akan bahas jika P lebih besar daripada ATC ya. Kalau di sini digambar misal harga berada pada tingkat harga sebesar P2 ini. Sebesar P2. Dimana jika P lebih besar pada ATC maka perusahaan akan untung. Dimana keuntungannya adalah, jadi pada tingkat harga sebesar P2 ini ya, P lebih besar daripada nilai AC, keuntungannya adalah sebesar daerah yang diarsir ini ya. Dimana penerimaan dalam hal ini jika harga output pada tingkat harga sebesar P2, penerimaan adalah sebesar daerah segi 4 P2 ya. Ataupun dari sini 0, Q1, B dan P2 ini ya. Sedangkan biayanya adalah sebesar daerah segi 4 P1A Q0 ini ya. Jadi di sini penerimaan dan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar ini ya, jika kita kalikan dengan outputnya. Sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah sebesar yang diarsir ini ya. Lalu kemudian jika P itu sama dengan ATC ya, maka perusahaan dalam keadaan impas. Kalau dalam hal ini itu misal P berada pada tingkat sebesar P1 sebesar ini ya. Maka dalam hal ini perusahaan dalam keadaan impas, di mana penerimaannya sebesar ini ya, penerimaannya sebesar ini, dan pengeluaran ataupun total biaya yang dikeluarkan itu juga sebesar ini, daerah ini ya. Jadi dia impas, tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, jika P lebih kecil dari ATC tetapi lebih besar daripada AVC ya, dalam hal ini ditunjukkan misal tingkat harga output sebesar P1 ini ya, pada tingkat harga P1 ini ya. Dia lebih kecil dari ATC tapi dia lebih besar daripada AVC ya. Atau kalau misalnya kita sering biasa sebutnya itu misal P lebih besar daripada AVC ya, maka perusahaan dalam keadaan rugi. Tapi lebih baik ia tetap berproduksi ya. Karena apa? Nanti kita lihat bagaimana
kerugian yang diperolehnya jika ia tetap berproduksi, atau kerugian jika ia menutup ataupun berhenti berproduksi ya. Jadi jika ia tetap berproduksi pada tingkat harga sebesar P1, maka penerimaan yang ia peroleh adalah sebesar daerah ini. P1, B, Q1, 0. Ini merupakan penerimaannya ya, segi 4 ini. Sedangkan biayanya adalah sebesar daerah ini. Biaya itu nanti ditunjukkan dari nilai AC ini ya. P2A Q1 0. Jadi total biaya yang dikeluarkan sebesar daerah segi 4 P2A Q1 0 dan penerimaan sebesar P1B Q1 0 ini ya, sebesar segi 4 ini. Jadi diketahui bahwasanya penerimaannya lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan ya, berarti perusahaan dalam keadaan rugi. Nah, adapun kerugiannya yaitu adalah sebesar yang diarsir bergambar warna pink ini. Itu P2A B P1 sebesar segi 4 itu. Itu daerah yang menunjukkan besarnya kerugian jika perusahaan itu tetap berproduksi. Kerugian itu sebesar sebagian biaya tetap yang tidak tercover. Ya. Nah, sedangkan jika perusahaan berhenti berproduksi, maka kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar biaya tetap, yaitu sebesar jarak antara kurva ATC dan kurva AC. Ini. Ya. Jadi jika ia berhenti berproduksi, maka kerugian yang akan ia terima, yang akan ia tanggung itu akan lebih besar. Oleh karena itu rekomendasinya maka ia dalam keadaan rugi, tapi lebih baik ia tetap berproduksi ya, karena jika ia tetap berproduksi kerugiannya lebih kecil dibandingkan dengan ia berhenti berproduksi. Lalu kemudian yang keempat itu adalah jika P kurang dari AVC ya. Jadi misal dalam hal ini harga pada tingkat sebesar P1 ini, dia lebih kecil daripada AVC ya, karena diketahui nilai AVC minimumnya ini pada tingkat ini. Ya. Nah, misal pada tingkat harga output sebesar P1 di mana diketahui bahwasanya P ini lebih kecil daripada nilai AVC, maka perusahaan dalam keadaan rugi dan harus segera menutup usahanya. Dari gambar di samping ini ya, dari gambar di sini dilihat bahwasannya penerimaan yang akan diperoleh oleh perusahaan jika ia tetap berproduksi itu adalah sebesar segi 4 P1, B, Q1 dan 0 ini. Nah, sedangkan biaya yang ia keluarkan itu adalah sebesar daerah segi 4 ini. P2A Q1 0, sebesar daerah segi 4 ini. Ini biaya yang ia keluarkan jika ia berproduksi. Sedangkan penerimaannya hanya sebesar daerah ini. P1, B, Q1 0 ya. Dapat dilihat di sini bahwasannya penerimaannya lebih kecil dibandingkan dengan total biaya yang harus ia keluarkan ya. Nah, berarti perusahaan dalam keadaan rugi. Nah, dari di gambar ini diketahui bahwasannya perusahaan harus menutup usahanya. Karena apa? Karena jika ia terus berproduksi, kerugiannya adalah sebesar daerah yang diarsir ini ya, yaitu merupakan penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap ya. Biaya tetap kan ditunjukkan dari sini, jarak antara ATC dan AVC itu biaya tetap, dan ini biaya variabelnya. Jadi jika ia terus meneruskan produksinya, maka kerugian yang ditanggung sebesar biaya tetap dan biaya variabelnya ditunjukkan pada daerah yang diarsir ini ya, sebesar P2A B P1. Sedangkan jika ia menutup produksinya, maka kerugian perusahaan hanya sebesar biaya tetapnya, yaitu jarak antara ATC dan AVC itu tadi ya. Jadi rekomendasi yang bisa diberikan adalah perusahaan harus segera menutup usahanya. Oke, mungkin itu saja terkait bagaimana kondisi perusahaan terkait struktur biayanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.